Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari dua topik, yaitu percabangan dan perulangan. Untuk percabangan secara definisi itu adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Seperti yang kita ketahui, strukturnya itu adalah if dan else, dan ada 4 jenis percabangan yang akan kita coba sekarang. Silahkan Anda buka folder project terlebih dahulu. Untuk if yang pertama terdiri dari satu atau sebuah kondisi. Saya buat aja filenya dengan nama if1.py. Kita buat variabel dengan nama angka. Kita isikan 4. Kemudian if jika pada bahasa pemrograman lain statement itu dibuka dengan kurung kurawal, tapi di Python itu kita gunakan titik 2 dan statementnya harus berada di dalam paragraf atau indentasi. Silahkan di running F5. Nah, jika bilangannya lebih dari 0 maka dikatakan bilangan positif. Kita lanjutkan if dengan dua buah kondisi. Saya buat dengan nama if2.py. Saya buat variabel dengan nama bilangan. Lebih besar atau sama dengan 0, maka dia termasuk bilangan positif. Else titik 2 kita lihat hasilnya adalah bilangan negatif. Lalu ada if dengan 3 buah kondisi. Saya buat if3.py. Untuk else if itu disingkat elif. Jika bilangan sama dengan 0. Sama dengan 2 kali ini artinya operator pembanding. Untuk kondisi terakhir kita buat saja else. Silahkan di running. Kita coba ubah nilainya. Oke. Benar ya? Sekarang kita coba if yang keempat, yaitu if bersarang, yang artinya ada if di dalam if. Kita buat variabel gaji, nilainya 10 juta.
apakah dia berkeluarga, kita buat aja true. Dan apakah dia mempunyai rumah, kita buat juga true. Jika gajinya itu adalah lebih dari 3 juta, maka ini termasuk gaji yang di atas UMR. Jika tidak, maka gajinya belum termasuk UMR. If bersarang adalah if di dalam if. Jadi apabila gajinya lebih dari 3 juta, maka ada kondisi lagi. Jika dia berkeluarga, maka dia diharuskan untuk ikut asuransi. Else, atau jika dia tidak berkeluarga, maka dia tidak diharuskan untuk ikut asuransi. Kemudian ada kondisi lagi, apakah dia mempunyai rumah? Jika dia memiliki rumah, maka dia diharuskan untuk bayar wajib pajak rumah atau PBB. Apabila tidak, maka dia tidak diharuskan membayar PBB. Silahkan di running. Sudah bisa dilihat gajinya adalah 10 juta, maka statement yang dieksekusi adalah yang ini. Kemudian dia berkeluarga dan mempunyai rumah, maka yang dieksekusi adalah statement yang ini. Sekarang kita buat contoh program untuk menentukan indeks nilai. If index nilai.py. Nilainya kita buat 80. Jika nilainya itu lebih dari atau sama dengan 85 dan kurang dari 100, lebih kurang atau sama dengan 100, maka nilainya itu adalah A. Jika nilainya itu dalam rentang 70 ya, dan kurang atau sama dengan 84, else jika kurang dari 55, maka nilainya D. Silahkan di running. Kita coba ubah menjadi 85. Kita ubah lagi menjadi 60. Oke. Sekarang kita masuk topik yang kedua, yaitu perulangan atau struktur yang kita kenal dengan for dan while. Saya buat file dengan nama for1.py. Kita buat list bilangan yang berisikan 5, 5, 2.
kita buat variabel yang digunakan untuk menampung dan kita isikan dengan 0. Kemudian for. Setelah for, kita buat nama variabel yang akan digunakan untuk menampung sementara. Kita buat aja tampung in nomor. Print ingat pemisah antara string dan variabel menggunakan koma. Oke. Jadi cara bacanya, bilangan 5 yang pertama itu ditampung oleh variabel tampung dan dijumlahkan dengan 0. Maka nilai yang ada di variabel jumlah berubah menjadi 5. Dilakukan perulangan, bilangan 5 yang kedua ditampung, kemudian dijumlahkan dengan 5, maka hasilnya 10. Lalu bilangan yang ketiga yaitu 2 itu ditampung dan dijumlahkan dengan 10, maka hasilnya adalah 12. Paham ya? Kemudian ada for range. For hitung in range. Fungsi range itu digunakan untuk menghasilkan deret bilangan, maka hasilnya itu adalah deretan dari 0 sampai 4. Ini terdiri dari 5 bilangan. Yang ini ya. Kemudian kita coba menggunakan while untuk menghasilkan deret bilangan dari 0 sampai 4. Saya buat aja while 1. Variabel hitung dengan nilai 0. While hitung kurang dari 5. Jadi jika sementara nilai dari variabel hitung itu adalah kurang dari 5, maka dia akan terus melakukan perulangan. Print hitung, dan yang diprint pada perulangan pertama adalah 0. Sekarang kita running. Hasilnya sama ya. Untuk cara baca, hitung yang pertama, ini sudah pasti yang diprint adalah 0. Kemudian masuk ke statement berikutnya. Hitungnya adalah 0 sama dengan 0 ditambah 1. Maka hitung di sini bernilai 1. Kemudian masuk ke proses perulangan di mana hitung ini berubah menjadi 1. Jika 1 kurang dari 5, maka dia akan diprint 1 dan seterusnya. Sekarang kita masuk kepada contoh program untuk mengeprint bilangan genap. Saya buat aja kelipatan bil genap .py. Variabel i saya buat 0. Kemudian variabel yang menampung inputan masukkan batas.
Silahkan di running. Batas kita buat aja 12. Oke. Bilangan dari 0 hingga 12 itu dicari mana yang bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang jika dibagi 2 sisanya adalah 0. Ya. Jadi prosesnya, batasnya kita tentukan misalnya 12. Seperti yang kita ketahui, fungsi dari range ini adalah menghasilkan deret bilangan, yaitu dari 0, 1, 2, 3 hingga 12. Dan bilangan pertama untuk variabel i itu adalah 0, ya. Dan dilakukan pengecekan if. Jika 0, di sini ada persen, yang mana itu adalah operator modulus atau sisa bagi. Jika i sisa bagi 2 adalah 0, maka akan di-print dan itu termasuk bilangan genap. I sama dengan i tambah 1, 0 sama dengan 0 ditambah 1, i ini akan berubah menjadi 1. Dan ini juga berubah menjadi 1. Jika i, yang mana i yang sekarang ini bernilai 1, 1 dibagi 2 itu menghasilkan sisa bagi yang tidak sama dengan 0. Maka statement ini tidak di-print dan tidak termasuk bilangan genap. 1 sama dengan 1 ditambah 1, maka i ini bernilai 2. For 2 dilakukan pengecekan. 2 dibagi 2, sisa baginya adalah 0. Jika 0, maka akan dieksekusi atau di-print bilangan berikutnya yaitu 2. Paham ya? Baik, cukup sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.